Selamat datang kembali di Liputan AI. Langsung saja, kita kupas semua berita penting seputar kecerdasan buakan dalam seminggu terakhir. Minggu ini, cerita besar AI ternyata nggak datang dari laboratorium canggih, tapi justru dari aplikasi yang ada di saku kita semua. Oke, ayo kita bahas ini lebih dalam. WhatsApp, aplikasi yang dipakai lebih dari 3 miliar orang, sedang mengubah aturannya secara besar-besaran terkait AI. Jadi, minggu ini WhatsApp mengumumkan sebuah kebijakan baru yang cukup signifikan. Mereka akan melarang semua chatbot AI yang serbaguna dari platform bisnisnya. Menurut Meta, alasannya adalah karena bot-bot seperti ini membebani sistem mereka. Tapi, begini intinya. Bot untuk layanan pelanggan, misalnya dari maskapai penerbangan, itu akan tetap aman. Yang akan hilang adalah asisten AI umum yang bisa menjawab apa saja. Ini artinya, AI buatan Meta sendiri yang akan jadi satu-satunya pilihan di ekosistem WhatsApp. Nah, ini bukan cuma soal chatbot, tapi juga tentang mengatasi kotak masuk yang makin penuh. Pasti banyak dari kita yang merasakan hal yang sama seperti kutipan dari reporter teknologi ini. Untuk melawan spam yang makin menjadi-jadi, WhatsApp sekarang lagi menguji coba batasan baru. Jadi, akan ada batasan jumlah pesan yang bisa dikirim ke kontak yang nggak dikenal kalau nggak ada balasan sama sekali. Kerennya, fitur ini dirancang khusus untuk menargetkan para spammer otomatis, jadi kemungkinan besar kita sebagai pengguna biasa nggak akan merasakan perubahannya sama sekali. Oke, dari perubahan di saku Anda, mari kita beralih ke janji-janji besar dari perusahaan-perusahaan yang membangun AI ini. Dan gimana mereka harus berhadapan dengan kenyataan pahit minggu ini. Kritik yang sangat pedas dari kepala ilmuwan AI Meta ini muncul setelah para peneliti OpenAI merayakan, mungkin terlalu dini, sebuah terobosan matematika yang katanya berhasil dicapai oleh model baru mereka, GPT-5. Ceritanya, seorang wakil presiden OpenAI mengklaim di media sosial kalau GPT-5 sudah berhasil memecahkan 10 dari soal-soal ini. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, kalau saja itu benar. Masalahnya, itu nggak benar. Para matematikawan langsung turun tangan dan mengklarifikasi kalau model AI itu nggak memecahkan masalah baru, tapi cuma menemukan solusi yang sebenarnya sudah ada di literatur ilmiah. Kejadian ini bahkan disebut memalukan oleh CEO Google DeepMind. Di balik semua hype dan janji-janji canggih, AI seringkali menyembunyikan sisi rapuhnya. Dan hal ini jadi sangat jelas pada hari Senin pagi kemarin. Sebuah pemadaman besar di salah satu pusat data Amazon Web Services sukses melumpuhkan sebagian besar internet, termasuk banyak sekali layangan dan aplikasi AI yang kita andalkan setiap hari. Ada juga pemadaman jenis lain yang terjadi di Wikipedia. Mereka melaporkan adanya penurunan kunjungan dari manusia sebesar 8%. Penyebabnya ada dua, rangkuman pencarian dari AI dan orang-orang yang beralih ke platform video. Ini ironis dan berisiko loh. Kalau makin sedikit orang yang berkunjung dan mendukung Wikipedia, sumber pengetahuan yang dikelola manusia yang notabene jadi makanan bagi model AI itu sendiri bisa terancam. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana AI ini muncul di kehidupan nyata dalam beberapa aplikasi yang bisa dibilang aneh, tapi sekaligus juga menakjubkan. $599. Itulah harga untuk Decoda, sebuah kamera baru bertenaga AI yang dipasang di toilet Anda. Ya, Anda tidak salah dengar. Perusahaan perlengkapan rumah Kohler meluncurkan perangkat yang bisa menganalisis kotoran Anda untuk memberikan informasi tentang kesehatan usus dan tingkat hidrasi. Semuanya ini masih ditambah dengan biaya langganan tahunan sampai $156. Dan kalau memantau kesehatan Anda sendiri rasanya sudah terlalu merepotkan, ada aplikasi baru yang memungkinkan Anda untuk melewati kenyataan sama sekali, seperti yang dijelaskan oleh pembuatnya. Cuma dengan $3,99, Anda bisa mendapatkan 30 gambar versi AI dari diri Anda yang lagi asyik menikmati hidup santai. Bisa dibilang ini solusi yang agak distopis ya, buat kita yang mungkin terlalu banyak bekerja. Terakhir, setelah kita melihat berbagai aplikasi unik tadi, mari kita beralih ke sisi yang lebih serius. Bagaimana AI membentuk masa depan kita, mulai dari investasi besar-besaran sampai perubahan di institusi-institusi penting. $9 juta. Itulah dana awal yang baru saja berhasil dikumpulkan oleh 1001 AI. Ini adalah startup baru yang tujuannya membawa efisiensi berbasis AI ke industri-industri penting seperti penerbangan dan logistik di Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana diperkirakan ada inefisiensi senilai lebih dari $10 miliar.
Sementara itu, di University of North Carolina sedang terjadi semacam perang budaya. Rektor barunya mendorong agar UNC menjadi institusi yang mengutamakan AI, tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Dia bahkan menggabungkan dua sekolah menjadi satu fakultas baru yang fokus pada AI. Tapi, langkah ini mendapat perlawanan dari sebagian dosen yang menganggap AI sebagai bentuk kecurangan dan ingin melarang penggunanya di dalam kelas. Dan laju inovasi di dunia AI terus melesat. Google baru saja memperbarui AI studionya, sementara IBM merilis model baru yang lebih kecil bernama Granite. Model ini jago dalam hal yang disebut tool calling. Gampangnya begini, bayangkan Anda meminta AI untuk memesankan tiket pesawat. Nah, dengan tool calling, AI itu bisa langsung berinteraksi dengan situs web maskapai untuk melakukan pemesanan tersebut. Itulah kekuatannya. Laju perubahan yang luar biasa cepat ini pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan terakhir yang sangat penting untuk kita renungkan bersama.